Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah bersama-sama hadir di sini. Narasumber kita, narasumber tunggal Profesor Dr. Rifki Muslim SPBU yang akan memberikan pencerahan, akan memberikan pengetahuan kepada kita semua setiap saat, setiap waktu, bagaimana pengelolaan terhadap infeksi batu Tractus urinarius. Kalau batu biasanya kalau buat rumah barangkali akan lebih bagus gitu ya. Batu akan lebih bermanfaat jika ada di luar tubuh kita. Tetapi batu itu akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya karena ada di dalam tubuh kita. Bagaimana semua itu ada dan bagaimana semua itu bisa kita atasi dan bagaimana semua itu bisa terjadi. Dan siang kali ini juga telah hadir dari PT Mahakam Beta Pharma yang bekerja sama juga dengan Rumah Sakit Rumani untuk mencerdaskan kita semua bagaimana pengelolaan semuanya dan bagaimana bila terjadi pada pasien-pasien kita di Rumah Sakit Rumani terjadi kasus yang demikian. Nah, pemirsa dan pendengar, Bapak Ibu hadirin yang telah hadir, para dokter, para perawat yang ada di Rumah Sakit Rumani dan seluruh pengelola pelayanan di Rumah Sakit Rumani, siang hari ini akan disampaikan tentang pengelolaan infeksi batu Tractus urinarius. Namun sebelumnya marilah kita buka acara ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang dan Prof silahkan sepenuhnya Profesor diberikan waktu untuk menjelaskan kepada kita dan memberikan pencerahan serta pengetahuan yang luas seluas-luasnya tentang pengelolaan batu Tractus urinarius. Dipersilakan Prof. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama lagi untuk belajar. Saudara, para dokter, para pimpinan keperawatan, pada hari ini marilah kita belajar tentang ilmu kedokteran yang kita tahu bahwa ilmu kedokteran itu tidak pernah berhenti berkembang, dan juga seorang manusia itu harus selalu belajar terus-menerus. Itu sesuai dengan perintah Nabi besar Muhammad SAW bahwa belajarlah kamu mulai dari buayan sampai liang lahat. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan pengelolaan infeksi dan batu Tractus urinarius, yang kita tahu bahwa penyakit infeksi itu banyak sekali dan penyakit batu itu juga banyak sekali. Ya, slide berikutnya. Kita tahu bahwa ada 3 penyakit urologi yang paling sering, yaitu penyakit infeksi, penyakit kelenjar prostat, dan penyakit batu. Ini 3 penyakit utama yang ada di urologi, dan ini di seluruh dunia itu sama, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia itu sama. Ya, terus suatu batu itu bisa menyebabkan kerusakan dan bisa timbal balik. Seperti kita lihat, batu itu bisa menyebabkan infeksi, infeksi juga bisa menimbulkan batu, batu bisa menimbulkan gangguan fungsi, dan juga infeksi bisa menimbulkan gangguan fungsi. Jadi ini memang ada suatu lingkaran-lingkaran yang bisa terjadi. Oleh karenanya maka kita perlu memutus rantai lingkaran itu agar bisa terjadi pemberhentian kerusakan dari fungsi itu. Karena kerusakan fungsi itu jadi masalah besar. Kalau misalnya fungsi ginjal yang kena, maka orang mungkin harus cuci darah, mungkin harus melakukan pemberian makan obat terus-menerus dan sebagainya. Ya, slide. Kita lihat bahwa batu itu bisa menimbulkan infeksi yang kita sebut infeksi sekunder. Kita lihat bahwa akibat batu bisa timbul infeksi karena kuman-kuman E. coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, dan sebagainya. Jadi banyak sekali jenis-jenis kuman yang bisa terjadi akibat ada batu. Jadi batu lalu timbul infeksi. Ya, terus apabila terjadi batu dan ada infeksi, pasti kita harus memberantas infeksinya. Jadi setelah batunya diambil atau dihancurkan dengan alat SWL misalnya, maka kuman itu harus kita bunuh. Kalau kuman itu tidak dibunuh, maka kuman itu tetap akan merusak ginjalnya. Itu satu. Yang kedua, kuman itu juga akan merusak ginjal sehingga menimbulkan batu kembali.
Oleh karena itu maka pemberian antibiotik merupakan hal yang harus dikerjakan pada setiap batu yang ada infeksinya. Nah, untuk itu yang paling baik adalah dilakukan kultur. Jadi ambil urin yang dari ginjal tadi yang ada batunya, kemudian kita kultur kumannya apa, lalu sensitif terhadap apa. Yang jadi masalah, kultur itu butuh waktu sekitar 1 minggu, kadang-kadang 5 hari sampai 1 minggu. Dan kalau kita nunggu pasiennya barangkali ya sudah jadi problem gitu, bisa meninggal dan sebagainya. Oleh karena itu kalau belum ada, maka yang terbaik untuk infeksi-infeksi akibat batu kita memakai golongan aminoglikosida. Dari golongan aminoglikosida yang paling baik adalah golongan amikasin. Banyak yang lain, misalnya gentamisin, netilmisin dan lain-lain ya. Cuma kita harus tahu bahwa golongan-golongan aminoglikosida bila ada kerusakan ginjal kita harus waspada karena interval pemberiannya yang harus diatur ya. Pemberian antibiotika pada batu itu tidak boleh hanya 1-2 hari aja, tidak boleh. Itu ada aturannya, yaitu beri 2-3 minggu. Setelah itu dikultur ulang. Kalau sudah negatif maka berarti sudah beres, antibiotika di stop, kemudian 2-3 minggu lagi diulang kultur, masih ada enggak, kalau ada lagi kumannya kita ulangi lagi pemberian antibiotik tadi. Jadi tidak sederhana ya. Terus ini di dalam tubuh kita ada satu kuman yang ada jenis kuman-kuman yang menghasilkan urease. Ini kumannya banyak, tapi sebagian besar adalah kembali gram negatif, yaitu proteus dan sebagainya masih banyak. Kemudian yang gram positif, staphylococcus, mycoplasma dan lain-lain, ini tidak terlalu sering. Yang paling sering adalah yang gram negatif. Terus akibat adanya urease yang terbentuk, jadi tadi kuman nanti menghasilkan enzim namanya urease. Enzim ini akan memecah ureum ya, NH2CO NH2 dicampur dengan air yang ada di dalam urin dengan enzim urease menjadi NH3 dan CO2. Kemudian NH3 dan H2O akan menjadi NH4 dan OH. CO2 dan H2O menjadi H2CO3. Kemudian akibat reaksi ini maka pH urin akan naik jadi lebih dari 7,2. Kalau pH naik maka terjadilah penyatuan dari amonium, magnesium, fosfat dan sebagainya menjadi suatu batu yang disebut batu struvit. Ini batu yang cukup sering, yaitu magnesium, amonium, fosfat, heksahidrat. Batu ini istimewa karena dia punya nama 4 macam ya, MAP, magnesium amonium fosfat, triple fosfat, batu infeksi dan struvit. Jadi namanya banyak. Oke, terus pada batu struvit itu bisa kita lihat gambaran klinisnya, yaitu cepat membesar ya, kadang-kadang menjadi staghorn, jadi batunya itu kayak cetakan ginjal, besar banget. Kemudian ada panas, pasiennya suka anget, badannya panas, kemudian pinggangnya sakit, kemudian sering disertai gejala-gejala kencing, jadi kencingnya sakit, sering, kemudian berdarah dan lain-lain, perutnya sering sakit, badan lemah dan sebagainya. Kemudian pada foto kita lihat batunya radio opak dan cukup besar ya. Kemudian kita lihat kalau fotonya bagus itu batunya kayak kue lapis lameler ya. Terus lalu apa yang kita kerjakan kalau pasien mendapatkan batu struvit? Kalau batunya kurang dari 2 cm kita beri antibiotik, kemudian kita bisa lakukan ESWL. PCNL itu udah tidak terlalu banyak dipakai di luar negeri, oleh karena sama aja dibius dan dilubangi pinggangnya, sehingga lebih suka dilakukan ESWL. Ya alhamdulillah Rumah Sakit Rumani merupakan rumah sakit ketiga atau yang terakhir di Semarang yang punya alat SWL setelah Sultan Agung, Karyadi, SW dan Rumani. Dan di luar itu berapa puluh rumah sakit lain di Semarang belum punya.
Kemudian kalau batunya lebih dari 20 cm, maka kita juga bisa memberikan SWL dengan digistent. Kalau besar sekali Stachychloran sebaiknya dilakukan operasi, tetapi semua diberi AB. AB itu antibiotik, jadi tidak boleh tanpa antibiotik. Ya, terus nah ini pemberian skemanya itu tadi. Jadi kalau batu struvit ada infeksi, kita beri antibiotik selama 2 minggu, kemudian dikultur. Kalau positif, kemudian antibiotik di stop, diteruskan. Kalau negatif di stop, kemudian 2 minggu diulang kultur dan seterusnya. Dengan cara seperti ini maka kuman akan hilang, mati, dan batu tidak timbul lagi. Sebab apa? Kalau kumannya timbul lagi dalam waktu yang sangat pendek, tidak sampai setahun, batunya sudah besar lagi. Ya, terus ini obat lain yang bisa diberikan, ini acetohydroxamid acid, tapi jarang, kemudian diberi di uretika supaya kencingnya banyak keluar, akibatnya kumannya ikut keluar juga. Diusahakan minum 3 liter air per hari. Itu agak susah karena biasanya orang Indonesia itu rata-rata minum sekitar 1,5 liter, apalagi yang ibu-ibu ini mungkin minumnya cuma sedikit dan itu tidak sehat. Terus kemudian kita menurunkan pH urin karena batu struvit itu timbul pada pH 7,2, maka pH-nya kita turunkan antara 5 sampai 6 dengan diberi vitamin C dosis tinggi atau diberi obat metionin. Ini jarang metioninnya, kalau vitamin C banyak. Ya, terus kemudian untuk menghilangkan magnesium kita bisa beri obat furosemid atau tiasid. Untuk menaikkan kadar magnesium kalau terlalu rendah kita beri antasid atau vitamin. Ya, terus pada batu struvit apakah harus diet mencegah makanan tertentu? Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak perlu asal minumnya banyak dan antibiotiknya cukup. Tapi kalau yang percaya itu lebih bagus diberi pantangan, maka yang harus dikurangi adalah bayam, kacang-kacangan, sereal, oatmeal, kaca, kentang, susu. Itu yang harus dikurangi. Yang lain boleh bebas. Terus kemudian diet rendah fosfornya itu kacang-kacangan dan sebagainya. Terus batu struvit itu sangat mudah. Coba bayangin, kalau dilakukan operasi itu angka kekambuhannya 20%, ya. Tapi kalau pada tahun pertama, tapi kalau di PCN itu lebih tinggi, SWL itu hampir sama dengan PCN, yaitu antara 10 sampai 30%. Jadi jangan sampai saudara-saudara kalau ada pasien batu lalu mengatakan ini akan sembuh, enggak, sembuh total enggak, dia akan sembuh tetapi ada kemungkinan timbul kembali. Ya, terus pada kesempatan ini saya berikan juga mengenai batu lain yang bisa menimbulkan kuman lain yang bisa menimbulkan batu, yaitu nanobakteria. Kalau nano nggak ingat, tapi kalau nanobakteria mungkin agak lupa ya. Ini laboratorium Universitas Kuopio di Finlandia belum lama tahun 98 itu menemukan satu kuman yang sangat kecil sekali, ukurannya hanya 20 sampai 200 nanomikron, jadi lebih besar dari virus sedikit, ya. Penemunya itu 2 orang, yaitu orang Finlandia dan orang Turki yang bekerja di laboratorium itu, ya. Mereka menemukan bahwa 90% penderita batu kalsium oksalat itu ada kuman jenis ini. Kuman ini biasa hidup di ginjal, di darah maupun di urin, ya. Terus nah, ini proses terjadinya batu pada infeksi nanobakteria, ya. Jadi nanobakteria itu cangkangnya, jadi itu dari kapur, jadi bayangkan kayak telur itu dalamnya itu cairan, luarnya itu cangkang, itu dari kapur. Nah, ini sama, mirip seperti itu, nanti ada gambarnya. Dan cangkang-cangkang itu yang akan membentuk batu, ya. Terus slide. Nah, ini gambarnya.
ini cangkangnya. Pada gambar yang sebelah kiri Anda ini kumannya lagi membelah menjadi dua. Jadi memang namanya kuman, jadi bisa membelah jadi dua, dua jadi empat dan sebagainya. Kemudian kalau kumannya sudah dewasa, kumannya seperti yang gambar sebelah kiri, yaitu berbentuk bulat, ada cangkangnya. Cangkangnya itu dari karbonat apatit. Ya, dan ini yang kalau kumannya itu berkumpul dalam jumlah banyak, maka dia akan menjadi inti batu. Terus, ini pemberian antibiotiknya. Pada penelitian awal itu adalah tetrasiklin yang dipakai dan itu sangat baik, tetapi penelitian yang belakangan ternyata golongan-golongan lain termasuk amikasin juga cukup bagus untuk nanobakteria. Terus kemudian di dalam tubuh kita ada 3 jenis bakteri yang bersahabat. Jadi kita tidak boleh menghilangkan batu itu, kuman itu di dalam tubuh kita, jadi di usus kita. Kalau kuman itu mati, maka kosong di perut kita nggak ada kuman itu, maka kita mudah sekali timbul batu. Ya, maka disebut kuman-kuman komensal yang bermanfaat bagi tubuh kita. Ini 3 jenis Oxalobacter formigenes, Bacterium rentrum, Pseudomonas oxalaticus. Ya, jadi ini 3 jenis. Ya. Ketiga-tiga kuman ini memakan oksalat yang ada di dalam makanan kita. Jadi kalau kita makan sesuatu itu ada bahan yang namanya oksalat yang akan masuk ke dalam tubuh dan nanti kalau dia bergabung dengan kalsium menjadi batu kalsium oksalat. Tetapi kuman ini akan memakan oksalat sehingga kok yang diserap dalam tubuh jadi lebih sedikit. Hanya kuman nomor 1 yang tidak bisa hidup tanpa oksalat. Jadi penting sekali kuman ini, nggak boleh mati. Terus ini gambar kuman-kumannya ya. Terus pada penelitian ya, pada pasien yang menderita batu kalsium oksalat 83% ususnya itu tidak mengandung kuman ini ya. Tahunya dari mana ya? Pada pasien yang batunya kalsium oksalat, fesesnya kita ambil sedikit, kita kultur, kumannya tidak pernah ada ya, 83%. Kemudian pada studi epidemiologis di Korea 77% penduduk itu mempunyai bakteri. Jadi kalau itu kita terapkan di kita, jadi dari katakanlah ini ada 50 orang ya, kira-kira 30 sampai 40 orang itu mempunyai kuman jenis ini, yang sisanya enggak ada, dan yang enggak punya inilah yang suatu saat bisa timbul batu kalsium oksalat ya. Kalau kita mengkonsumsi antibiotik apapun, jadi kalau misalnya seorang yang flu dikasih antibiotik macam-macam, mungkin flu-nya membaik sebentar, tapi yang lebih celaka lagi, kuman ini mati semua. Jadi flu-nya sembuh, nanti ancaman timbul batunya timbul ya. Jadi oleh karena itu maka sebaiknya kita hati-hati terhadap pemberian antibiotik. Ya, tadi saya katakan bahwa Oxalobacter ini akan memakan oksalat ya, tadi sudah dijelaskan. Terus ya, slide berikutnya. Ya, kalau kita menggunakan antibiotik, di sini penelitiannya pakai quinolone ya, maka kemungkinan besar kuman-kuman tersebut akan mati. Dan kemudian kalau pemberian antibiotik terus-menerus jangka panjang, maka timbul resistensi, maka kemudian timbul kemungkinan timbul batu menjadi lebih besar ya. Slide. Oleh karena itu pemberian antibiotik yang baik seharusnya sesuai dengan kultur dan tes sensitivitas. Jadi kulturnya apa? Ya antibiotiknya itu. Repotnya kultur itu datangnya lama ya. Kemudian kalau belum ada ya kita berikan aminoglikosida. Tadi sudah saya katakan aminoglikosida yang terbaik adalah amikasin, seperti yang diproduksi oleh saudara kita dari Beta Pharma ya tadi. Nah, itu dia memasarkan amikasin yang namanya Mikacek. Kemudian antibiotik yang broad spectrum itu tidak terlalu bagus
yang paling baik adalah narrow spectrum. Kenapa yang broad spectrum tidak terlalu bagus? Karena dia akan membunuh kuman-kuman komensal yang tadi. Yang penting kuman komensal bukan hanya yang ada urusannya dengan batu ini aja. Kuman komensal itu banyak, makanya kan ada dijual probiotik atau apa, Yakult, itu isinya kuman. Kamu beri Yakult itu kamu makan kuman, tapi kuman yang sudah dilemahkan dan dia bermanfaat untuk pencernaan kita, ya. Jadi jangan makanan yang enak itu kuman kamu yang beli, ya. Jadi sebagian besar dokter-dokter itu mau enaknya sendiri, gampang aja, lalu dia pilih antibiotik yang bisa membunuh. Jadi kalau antibiotik broad spectrum itu kamu bisa membayangkan mau membunuh tikus dia pakai granat, ya tikusnya mati, tapi kamarnya juga rusak kan. Jadi kalau membunuh tikus ya mungkin cukup pakai pentungan atau pakai apa gitu aja, supaya yang lain tetap selamat tapi tikusnya mati gitu, ya. Makanya hanya dokter yang pintar aja yang suka memilih antibiotik yang spektrum sempit. Yang termasuk antibiotik spektrum sempit ya ini amikasin ini, ya. Jadi inilah saya kira yang harus kita ketahui tentang antibiotik hubungannya dengan batu. Slide mungkin yang terakhir. Oke, terima kasih, mungkin ada manfaatnya untuk kita semua. Syukron kathiron, arigato, kalau bahasa Tionghoanya sese, ya. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida, Prof. Kalau bahasa Koreanya, Kamsahamnida. Terima kasih, Prof. Sudah disampaikan tentang bagaimana pengelolaan secara lengkap dan runtut, bagaimana kita menghadapi kasus-kasus kalau ada yang terjadi. Tadi yang saya tangkap yang nanobakteria dan ada bakteria yang bersahabat. Nah, untuk itu mungkin dari Bapak Ibu pendengar semua dan pemirsa ada pertanyaan, barangkali ada yang perlu didiskusikan, tentu masih ada hal yang barangkali ingin lebih jelas, dipersilahkan. Komposisi air tanah, Prof, bagaimana kandungannya? Monggo, mau langsung. Begini Dr. Gunadi, jadi air minum yang standar itu ada dalam peraturan pemerintah, dalam hal ini peraturan Menteri Kesehatan, di mana dijelaskan bahwa air minum standar yang baik untuk minum, kadar kalsiumnya sekian, kadar besinya sekian, itu yang ada pada air PDAM yang bagus. Jadi jangan bayangkan seluruh PDAM di Indonesia itu bagus. Di Semarang alhamdulillah masih cukup baik karena sudah pernah kita teliti, dan sesuai dengan standar yang ada dari pemerintah. Tapi kalau air sumur kita, kemudian air dari sungai yang langsung di desa-desa itu, kita sering tergantung kondisinya. Makanya pada daerah tertentu, katakanlah di sekitar pegunungan kapur di Blora, Pati, Purwodadi dan sebagainya, itu banyak pasien batu oleh karena di situ kadar kapurnya sangat tinggi. Dan itu mereka penduduk pada umumnya tidak mengkonsumsi air PDAM karena di pedesaan, tapi langsung dari sumur yang direbus. Oleh karena itu maka dalam tanda petik tidak aman. Apakah mereka harus beli air dalam kemasan tiap hari? Tidak perlu, karena mahal sekali. Ya mungkin boro-boro beli ini ya untuk makan sehari-hari aja susah kalau di pedesaan. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya air yang dari sumur atau bukan PDAM Anda rebus sampai 2-3 kali. Jadi rebusan pertama setelah mendidih didiamkan sampai dingin. Setelah dingin 2/3 sebelah atas kita ambil pakai selang dengan sendirinya ya, pakai selang. Yang sepertiga nggak boleh diminum karena sudah mengendap di sana kapurnya. Terus yang kita ambil 2/3 itu direbus ulang. Setelah direbus ulang, kemudian sama didiamkan seperti tadi. Setelah dingin dan mengendap baik, kemudian 2/3-nya yang boleh kita minum. Itu sudah mirip dengan air PDAM.
tapi tidak sama dengan air kemasan seperti ini. Air kemasan seperti ini, apa ini paling baik? Tidak. Air kemasan seperti ini mineralnya itu sangat rendah. Kalau seumur hidup kita minum air kemasan, maka tubuh kita kekurangan mineral, itu juga jadi penyakit. Maka sebaiknya kita tetap kalau minum ini tiap hari, ya ada dari buah, ada dari susu yang mineralnya cukup banyak, atau dari makanan yang bervariasi. Itu bagaimana air yang baik tadi. Lalu kalau misalnya daerah itu kapurnya sangat tinggi, mungkin prosesnya tidak 2 kali sampai 3 kali untuk diendapkan tadi, supaya yang sepertiga yang bawah itu tidak katut keluar ya. Misalnya ini diendapkan, ini pakai selang aja, selang kecil sehingga keluar, jadi ininya tetap yang sepertiga bawah tidak ikut ya. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Barangkali ya Prof, kalau dulu ada model bagaimana penyaringan air, model kalau saya ringkas itu gempa kiai, genta kiai, itu pecahan genting, kemudian pasir, K-nya itu kerikil, kemudian I-nya hijau, A-nya arang, dan I-nya hijau lagi Prof. Jadi terus airnya bisa mengendap. Itu saya dulu waktu di FKM, saya membuat untuk pesantren yang ada, kebetulan pesantren yang mandinya, santrinya itu mandinya seminggu sekali karena airnya tidak punya sumur dan airnya pakai air sungai. Maka saya laksanakan dengan cara sederhana seperti itu. Alhamdulillah santri-santri bisa hilang penyakit kulitnya. Itu barangkali juga ini ya, saya kira itu suatu hal yang bagus, inovasi yang baik sekali. Yang jadi masalah karena tidak ada pori-pori penyaring, maka kadar bahan-bahan tertentu itu masih cukup tinggi. Memang katakanlah tadi arang itu bagus sekali untuk menyerap kuman-kuman yang banyak, kemudian kotoran-kotoran tertentu diserap oleh arang. Arangnya nggak boleh sedikit, kalau itu arangnya harus cukup banyak. Dan yang bagus itu arang dari pohon lamtoro atau apa itu, lamtoro atau namanya pete Cina, yaitu bagus sekali untuk hal seperti itu. Baiknya kalau kita membuat inovasi seperti itu di pedesaan, setelah itu airnya kita ambil dan kita bawa ke laboratorium. Seperti pada waktu saya pindah di rumah yang sekarang tahun 1980-an 84, itu yang saya kerjakan pertama, air dari sumur saya, sumurnya bagus, bening sekali dan dalam, itu 20 meter baru keluar, tapi beningnya bukan main. Itu saya ambil, saya bawa ke PDAM, saya kontrol, ternyata kadar kapurnya lebih tinggi dari normal. Jadi sampai sekarang saya juga nggak pakai untuk konsumsi langsung, untuk cuci dan segala, kita masih tetap pakai PDAM. Jadi yang dikatakan tadi bagus, tapi sebaiknya cek ulang apa yang masih lebih tinggi. Ada bahan untuk misalnya kadar besinya tinggi, itu ada bahan yang dipakai untuk merendahkan, ada yang bahan yang dipakai untuk merendahkan kapur, ada lagi barangkali pakai yang modern yang mereknya Yamaha dan sebagainya. Itu salah satu juga cara penjernihan air. Terima kasih Prof. Water treatment ya Prof ya, dengan segala cara bagaimana bisa dan lihat kondisi. Selanjutnya Pak Rohib tadi sudah mengacungkan tangan. Ya, terima kasih Prof. Ini pengalaman bapak saya yang sudah dioperasi profesor, yang satunya kan nefrolitotomi dan satunya dilakukan ISBL sama URS. Berulang kali ada keluhan nyeri pinggang dan sebagainya, kemudian kita cek urinnya, kadang-kadang bakterinya ya nggak terlalu tinggi gitu dok, maksudnya positif 1, kemudian leukositnya. Nah, sejauh mana bagaimana perawatan setelah ginjal yang dua-duanya itu bermasalah, dan waktu operasinya juga sampai dilakukan HD gitu, sehingga tetap masih sehat ginjalnya, kemudian juga konsumsi makanan yang sebaiknya itu seperti apa gitu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Jadi begini, yang namanya batu itu ada yang ya, dalam bahasa awamnya hobi untuk timbul gitu ya, hobi timbul batu gitu. Jadi dalam bahasa Inggrisnya itu stone producers.
Jadi orang yang biasa memproduksi batu itu ada di buku-buku ilmiah manapun ada kalau gitu. Lalu kenapa itu bisa terjadi? Itu pertama kerusakan dari ginjalnya sendiri, kedua dari makanan kita, yang ketiga kadarnya di dalam minum terlalu tinggi ya. Lalu yang kalau ginjal kita ya itu namanya ginjal sudah rusak ya, katakanlah kalau gambaran awamnya itu ginjal itu penyaring, ginjal kan menyaring darah dari seluruh tubuh ya. Nah, kalau saringannya bocor ya bahan-bahan pembentuk batunya keluar ke kencing lalu mengendap di sana. Itu gambaran yang paling gampang aja. Lalu makanan apa yang paling banyak menyebabkan timbul batu? Ternyata mudah sekali menghafalkannya, yaitu semua protein yang dari darat ya. Jadi apakah itu daging ayam, daging kambing, kerbau, kemudian daging bebek dan sebagainya, itu semua adalah pemicu untuk timbul batu. Nah, itu. Kedua, yang dari laut yang banyak itu mulai dari bandeng, udang, kerang, cumi, kepiting dan sejenisnya. Jadi jangan bilang kalau kepiting nggak makan rajungan tiap hari sami mawon ya. Lalu apa kita nggak boleh makan? Boleh, asal jangan terlalu banyak, itu satu. Yang kedua, asal kita minum air putih cukup banyak ya. Minum yang terbaik itu air putih. Makanya nanti kalau puasa itu yang pertama kali kita minum pada buka puasa itu bukan kolak tapi air putih ya. Kenapa ibu-ibu itu kalau puasa berat badannya naik? Karena kolaknya itu nggak habis, dihabisin sama ibunya ya. Jadi yang benar itu minum air putih yang banyak dulu, 1 gelas gitu. Setelah itu makanan manis, kalau kita mengikuti Nabi, kurma 3 atau 5 atau 7 butir. Setelah itu silahkan kita menjalankan sholat, baru setelah itu makan besar ya. Itu yang tadi mengenai pasien yang pembentuk batu tadi, 1 minum harus cukup. Yang kedua, penyakit ginjalnya yang berupa infeksi harus hilang. Yang ketiga itu tidak boleh tanpa olahraga. Salah satu penyebab, saya sudah sering nyuruh mahasiswa saya S2 untuk penelitian, orang yang berolahraga kadar bahan pembentuk batu dalam kencing dan tubuhnya itu rendah. Jadi silahkan kalau tidak mau olahraga tidak apa-apa, kalau ada batu ketemu saya gitu aja, gampang kan ya. Jadi memang seperti itu olahraga itu ya, jadi penting banget olahraga. Terus kemudian apakah harus minum obat teratur seumur hidup untuk mencegah timbul batu? Ya memang kalau ginjalnya udah rusak, kemudian tidak bisa lagi katakanlah mengontrol bahan pembentuk batunya keluar, ya kita terpaksa minum obat terus menerus ya. Tapi andai kata bisa diakali dengan cara pola hidup yang bagus, saya rasa tidak perlu tadi makanan, minuman yang minum berapa yang cukup bagus. Menurut penelitian, kalau minum air putihnya 1,7 liter sehari semalam, itu di negara dingin itu cukup. Penelitian di negara dingin. Kalau di sini pakai AC aja kemeringat kok, jadi kurang ya. Kalau di negara tropik itu perhitungan saya itu sekitar 2 liter untuk wanita, 2,5 liter laki-laki, karena kita terlalu banyak bekerja, berkeringat dan sebagainya. Jadi 2,5 liter laki-laki. Coba diantara kita ini siapa yang menghitung minum kita sehari-hari? Tidak ada toh. Nah, cobalah sekali-kali sebelum bulan puasa ini coba hitung berapa sih minum kita. Minum di rumah berapa, minum nanti di kantor, di rumah sakit berapa, coba hitung. Ada lagi cara menghitung lain, jumlah air kencing yang keluar. Air kencing yang keluar diharapkan itu sekitar 1,2 sampai 1,5 liter air kencing per 24 jam. Kalau kurang ya jelek ya. Jadi usahakan, kenapa kurang? Ya minumnya yang kurang pasti ya. Jadi usahakan air kencingnya itu mungkin lebih gampang. Cuma kalau lagi kerja masa ngukur air kencing di rumah sakit kan susah ya. Kalau lagi libur aja di rumah diwadahi botol-botol bekas aqua itu diisi ya. Jadi sehingga kita akan tahu berapa sebetulnya air kencing kita sehari semalam.
Kalau wanita memang agak lebih sulit, tapi tetap aja bisa diakali bagaimana cara menghitung air kencing. Saya kira demikian. Makasih. Lengkap sekali jawabannya, mudah-mudahan puas bagi penanya. Barangkali di sayap kanan ada yang ingin lanjutkan diskusi? Ya, dari ibu-ibu? Iya Prof, kayaknya ini mau bulan puasa, kadang-kadang ibu-ibu ini memang lebih banyak membuatkan minuman untuk yang lain tapi lupa minum untuk dirinya, ini kadang-kadang. Nah tadi sudah diberitahu oleh Prof, kita mesti 2 liter ya, harus terhitung mensiasatinya supaya malam itu 2 liter itu masuk. Nah ini yang perlu disiasati, biar sebelum tidur begitu ya Prof ya, biar enggak bolak-balik ke kamar mandi. Sahurnya yang 6 gelas barangkali begitu ya Prof. 6 gelas. Kalau kita coba beli aqua botolan, ini kan ada berapa cc, 450 cc kalau nggak keliru. Kalau yang gelas itu 240 cc. Jadi kalau kata anggaplah seperempat liter ya. Jadi kalau 4 berarti baru 1 liter. Ya, Anda bisa ndak minum 8 gelas aqua gitu. Nah, kalau bisa sehari semalam ya itu bagus. Ya mungkin karena kita kalau zaman dulu yang namanya gelas itu sama ukurannya, gelas belimbingan zaman kuno itu isinya seperempat liter. Kalau sekarang kan gelasnya macam-macam. Di rumah saya, rumahnya Bu Martia, rumah kamu beda semua. Jadi coba sekali-kali botol seperti ini yang isinya sudah ada tulisannya, kamu taruh di gelas kamu sendiri sehingga kamu tahu berapa. Lalu berarti kalau saya harus minum 2 liter berarti saya sekian gelas. Itu cara menghitungnya. Puasa mudah sekali kok. Begitu buka puasa kita minum berapa liter sih sampai selesai, sampai mau tarawih. Nanti setelah selesai tarawih kita berapa lagi, kemudian pada sahur berapa lagi, bisa dicapai. Kenapa? Sudah saya laksanakan sendiri. Jadi ya karena memang bidang saya urologi, jadi saya untuk mengajarkan pada orang lain ya saya harus tahu diri sendiri juga dan saya laksanakan ya. Terima kasih Prof. Jadi beliau memberi contoh juga dan juga penting untuk kesehatan Prof juga ya Prof. Kita perlu keseimbangan konsumsi yang kita makan. Tadi ada darat, ada laut, ternyata itu juga nggak boleh ketemu ya Prof ya, darat sama laut. Saya ingat waktu suami saya konsul sama Prof bilang, kok dijor to bojomu gitu. Ingat terus ini Prof. Mudah-mudahan pelajaran yang sangat berharga pada hari ini kita bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya. Masih ada lagi hal yang perlu didiskusikan? Kayaknya ada lagi? Kayaknya cukup ya. Ya Prof, terima kasih banyak Prof. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat yang banyak tentu saja, dan semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena kesehatan penting untuk diri kita, dan kalau kita sehat bisa menolong orang lain juga untuk bisa sehat. Pentingnya pengetahuan ini kita sebarkan juga akan bermanfaat untuk semua orang, dan Indonesia sehat tentu akan didapat kalau kita semua menyebarkan tentang pesan-pesan kesehatan dan kita pun memberikan contoh bagaimana kita bisa sehat. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih Prof. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di suasana yang lain. Akhirnya billahi taufik wal hidayah, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.